saya akan menjelaskan definisi marketing mix atau bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan yang dipadukan oleh firm untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran. Marketing mix adalah semua faktor yang dikuasai oleh seseorang manajer dalam rangka mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu produk, price, place, and promotion. Selanjutnya, saya menjelaskan strategi produk. Salah satu komponen bauran pemasaran yang terpenting adalah produk. Kenapa? Karena keberadaannya merupakan penentu bagi bauran pemasaran lainnya. Misalnya penentuan harga, program promosi, atau kegiatan pendistribusiannya. Selain itu, produk merupakan sesuatu yang esensial mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dan keinginannya. Konsumen baik yang berbentuk fisik yang nyata ataupun yang tidak berbentuk fisik yang tidak nyata. Selanjutnya, dalam strategi pemasaran ada beberapa strategi dasar yang berhubungan dengan produk yang dikenal sebagai strategi produk, yaitu yang pertama strategi positioning produk, yang kedua strategi repositioning produk, yang ketiga strategi produk baru, yang keempat strategi desain produk, yang kelima strategi overlapping produk, yang keenam strategi lingkup produk, yang ketujuh strategi eliminasi produk, dan yang kedelapan strategi diversifikasi produk. Materi selanjutnya yaitu strategi merek. Merek atau brand adalah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain atau kombinasi semuanya yang menunjukkan identitas pembuat dan penjual produk atau jasa. Konsumen akan memandang merek sebagai bagian penting dari produk, dan penetapan merek bisa menambah nilai bagi suatu produk, dan suatu citra merek yang kuat memberikan beberapa keunggulan utama bagi perusahaan. Ekuitas merek adalah pengaruh diferensial positif bahwa mengenal nama merek akan membuat pelanggan merespon produk atau jasa. Merek dengan ekuitas merek yang kuat adalah aset yang sangat berharga. Dalam membangun merek, perusahaan harus membuat keputusan tentang positioning merek, pemilihan nama merek, sponsor merek, dan pengembangan merek. Positioning merek yang paling kuat membentuk kepercayaan dan nilai konsumen yang kuat. Pemilihan nama merek melibatkan penemuan nama merek terbaik berdasarkan tinjauan seksama manfaat produk, pasar sasaran, dan strategi pemasaran yang diajukan. Produsen mempunyai 4 pilihan sponsor merek, yaitu produsen bisa meluncurkan merek produsen atau merek nasional, menjual kepada penjual perantara yang menggunakan merek pribadi, memasarkan merek berlisensi, atau menggabungkan kekuatan lain untuk co-branding produk. Perusahaan juga mempunyai 4 pilihan ketika perusahaan mengembangkan merek. Perusahaan dapat memperkenalkan perluasan lini, perluasan merek, multimerek, atau merek baru. Perusahaan harus membangun dan mengelola merek mereka dengan cermat. Merek sebenarnya adalah janji penjual untuk secara konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek-merek terbaik memberikan jaminan kualitas, tetapi merek lebih dari sekedar simbol, karena memiliki 6 pengertian, yaitu yang pertama, atribut. Merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. Mercedes-Benz menyatakan sesuatu yang mahal dibuat dengan baik, terancang baik, tahan lama, bergengsi tinggi, dan sebagainya. Yang kedua ada manfaat. Suatu merek lebih dari serangkaian atribut. Pelanggan tidak membeli atribut, tetapi membeli manfaat. Atribut diperlukan untuk diterjemahkan menjadi manfaat fungsional atau emosional. Yang ketiga, nilai. Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Jadi, Mercedes juga berarti berkinerja tinggi, aman, bergengsi, dan sebagainya. Yang keempat, ada budaya. Merek juga mewakili budaya tertentu. Mercedes mewakili budaya Jerman, yakni terorganisasi, efisien, berkualitas tinggi. Yang kelima, ada kepribadian. Merek juga mencerminkan kepribadian tertentu. Kadang-kadang merek mengambil kepribadian orang terkenal. Yang keenam ada pemakai. Merek menunjukkan jenis konsumen
Fungsi utama kemasan yaitu menyimpan dan melindungi produk. Kemasan yang didesain buruk dapat menyebabkan konsumen enggan membelinya dan perusahaan akan kehilangan penjualan. Sebaliknya, jika kemasan inovatif akan bisa memberikan manfaat pada perusahaan, melebihi pesaing dan mendorong penjualan. Kemasan dapat digunakan semaksimal mungkin untuk pemasaran jika fungsi kemasan menampilkan sejumlah faktor penting seperti yang pertama, faktor pengaman, melindungi produk dari berbagai kemungkinan penyebab timbulnya kerusakan produk. Kedua, faktor ekonomi, memperhitungkan biaya produksi yang efisien, termasuk pemilihan bahan sehingga biaya tidak melebihi proporsi manfaatnya. Yang ketiga, faktor pendistribusian, mudah didistribusikan dari pabrik ke distributor atau pengecer sampai ke tangan konsumen. Keempat, faktor komunikasi, sebagai media komunikasi yang menerangkan atau mencerminkan produk, citra merek, dan juga sebagai bagian dari promosi. Kelima, faktor ergonomi, berbagai pertimbangan agar kemasan mudah dibawa, dipegang, dibuka, atau mudah diambil isinya. Yang keenam, faktor estetika, keindahan merupakan daya tarik visual yang mencakup pertimbangan penggunaan warna, bentuk, dan sebagainya. Yang ketujuh, faktor identitas, secara keseluruhan kemasan harus berbeda dengan kemasan lainnya. Yang ke-8, faktor keamanan bahan kemasan. Kemasan produk pangan yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut ini: tidak beracun, kedap air, kedap udara, anti mikroba, mudah dibuka dan ditutup, mudah dibuang, tidak merusak lingkungan, memenuhi kebutuhan ukuran, bentuk, dan berat, serta cocok dengan produk pangan yang dikemas. Terdapat 3 jenis bahan yang sering digunakan sebagai pengemas produk pangan, yaitu kertas, gelas, dan plastik. Kedua, label. Label ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya menunjukkan produk atau merek dan menggambarkan beberapa hal tentang produk. Setiap produk pangan yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai dengan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai spesifikasi produk. Label suatu produk seharusnya mengandung informasi sebagai berikut. Yang pertama, nama produk. Kedua, tanggal produksi dan kadaluarsa. Ketiga, daftar bahan yang digunakan. Keempat, berat bersih. Yang kelima, nama dan alamat produsen. Keenam, sertifikasi atau nomor pendaftaran. Yang ketujuh, hal-hal istimewa yang menjadikan produk lebih unggul dibandingkan pesaingnya.